Pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi di channel pendidikan Anda. Ini channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Ayo dukung kita supaya eksistensi Suyanto.id tetap bersama Anda. Dan bersama kita pada saat ini adalah Bapak Doni Kusuma AMID. Beliau adalah pengamat pendidikan, praktisi pendidikan, dan tokoh dan ahli pendidikan karakter. Beliau adalah pemilik channel Tanya Pak Doni Saja, channel pendidikan karakter. Jadi kalau saudara-saudara ingin tahu bagaimana seluk-beluk tetek bengeknya profesi guru dan tunjangannya, itu ada di channelnya Pak Doni. Tanya saja Pak Doni itu. Nah, kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Doni. Apa kabar Pak Doni? Selamat pagi Pak Yanto, puji Tuhan sehat walafiat Pak Yanto. Semoga Pak Yanto juga sehat ya Pak Yanto ya, dan juga semua pemirsa Suyanto.id dimanapun Bapak Ibu guru semuanya berada, moga-moga semuanya sehat walafiat ya. Amin. Berkat Tuhan, begitu sehat. Dan Amin. oleh karenanya kita masih bisa mengunjungi para pemirsa, pemirsa Pak Doni dan pemirsa Suyanto.id, pemirsa pendidikan karakter, pemirsa Tanya Pak Doni Saja. Nah Pak Doni, ini sedang ramelan rancangan undang-undang Sekdinas walaupun sudah di stop. Ini saya khawatir ada proses lain yang tiba-tiba nongol lagi. Nah, untuk membuat kepastian terhadap guru kita pada peserta PPG Prajabatan misalkan saja terkait dengan tunjangan profesi, tunjangan fungsional itu duduknya gimana Pak? Apa artinya legalitasnya di dalam rancangan undang-undang gimana Pak Doni? Pak Doni? Ya, baik Pak Yanto. Memang terkait dengan tunjangan guru dan dosen, ini kan dasarnya ada di Undang-Undang Guru dan Dosen sebenarnya. Karena revisi atau perubahan Undang-Undang Sisdiknas ini akan mengintegrasikan 3 undang-undang, yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang Dikti, maka yang harus diperhatikan kan adalah Undang-Undang Guru dan Dosennya, yang Ya. diintegrasikan itu bagian mananya. Karena kalau ada proses pengintegrasian, itu pasti akan ada yang hilang, ada yang ditambah, atau mungkin Ya. ada yang dilengkapi yang sebenarnya dibutuhkan tetapi belum terpenuhi di dalam pasal-pasal undang-undang yang diintegrasikan. Karena mungkin ada perubahan-perubahan, tatanan baru, maka kemudian ada pasal-pasal baru. Nah, yang menjadi masalah adalah pada saat awal Pak Yanto untuk Ya. yang RUU ini, kan ini ada beberapa versi nih kalau kita lihat prosesnya. Sejauh saya lihat itu sampai versi April itu masih aman tunjangan profesi guru dan dosen. Ada, semua lengkap. Seperti apa yang ada di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Tetapi terkait dengan tunjangan profesi guru dan dosen ini rupanya menghilang pada versi Agustus, yaitu versi resmi yang dipublikasi oleh pemerintah. Ya. Jadi guru itu hak-haknya itu tidak ada dapat tunjangan gitu. Jadi hanya gaji, upah, lalu istilahnya jaminan sosial ya, semacam asuransi, BPJS dan lain-lain seperti itu. Tetapi yang kata tunjangannya itu memang hilang, tidak ada lagi Pak Yanto. Dan di pasal 105 itu konsepnya adalah guru itu akan dikembalikan fungsinya pada 2 regulasi yang berbeda. Guru ASN akan dikembalikan pada Undang-Undang ASN, dan guru swasta akan dikembalikan kepada Undang-Undang Tenaga Kerja, Undang-Undang Ciptaker. Dan itu proses pengembalian itu dijelaskan di dalam penjelasan pasal 105. Ya. Jadi seperti itu Pak Yanto prosesnya. Maka bisa dikatakan semua tunjangan-tunjangan untuk guru ASN misalkan dan guru swasta itu akan terdefinisikan di dalam pasal-pasal Undang-Undang ASN maupun Undang-Undang Ciptaker. Nah, ini yang kemudian menjadi perbedaan dibandingkan dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, Pak Yanto. Dan di dalam draft ini maka ya otomatis istilah tunjangan profesi tidak ada, Pak Yanto. Iya, jadi kan itu akhirnya mendekotomikan guru ASN dan non ASN, Pak Doni ya. Itu kan membuat mungkin ada kecemburuan mungkin ya. Bisa terjadi nggak begitu, Pak Doni? Ya pasti bisa Pak Yanto, karena sekarang saja dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, ini saja kan sudah terjadi kecemburuan Pak Yanto. Karena guru-guru swasta yang bekerja
dengan waktu kerja yang sama, dengan beban kerja yang sama, itu tunjangan sertifikasinya berbeda dengan guru ASN. Padahal di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu disebutkan 1 kali tunjangan gaji pokok guru ASN, Pak Yanto, yang menjadi kriteria. Iya, iya. Jadi disesuaikan dengan tingkatannya, istilahnya kepangkatannya guru itu. Tetapi faktanya kan tidak. Yang guru ASN sesuai dengan kepangkatannya, tetapi guru swasta tidak dipukul rata, yaitu hanya 1,5 juta, Pak Yanto. Oh, iya, 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 iya. Dipukul rata, dan itu alasannya adalah tidak masuk akal yang dijelaskan oleh pemerintah, karena dalam satu pertemuan dengan Majelis Nasional Pendidikan Katolik, Ibu Katrina Girsang itu yang mewakili kementerian mengatakan, kami tidak bisa membuat pengaturan sama untuk sertifikasi guru swasta sesuai dengan guru negeri. Kenapa? Karena kami tidak bisa memastikan jaminan lamanya pekerjaan. Kalau pegawai negeri kan bisa dilacak jejak pengabdiannya, Pak Yanto, katanya. Jadi tahun pertama, tahun kedua terus itu, sehingga kemudian beban kerjanya juga bisa dilacak. Tetapi kalau swasta, pemerintah tidak bisa intervensi, katanya. Berarti kan sebenarnya pemerintah itu tidak percaya pada yayasan-yayasan. Seolah-olah yayasan-yayasan itu kalau memberi SK guru tetap kepada guru itu manipulasi, sehingga SK yayasan itu tidak bisa dipercaya. Kan sebenarnya kalau mau ngecek misalkan guru swasta itu kan sering kali pindah-pindah kan, Pak Yanto. Ada misalkan 1 tahun dia bekerja, kemudian nanti dia pindah, belum dapat pekerjaan, pindah lagi ke sekolah swasta yang lain. Kan sebenarnya kalau dia itu guru tetap saja yang dikuncinya kan, kalau dia guru tetap itu sudah pasti jamnya atau tahun pengabdiannya itu jelas. Gitu. Kalau misalkan dia guru tetap di satu sekolah, kemudian dia pindah ke sekolah lain lalu guru tetap, ya dihitung saja masa tetapnya itu kan, itu yang menjadi kriteria bisa, Pak Yanto. Sehingga itu bisa dihitung sebagai lamanya jam kerja, gitu, lamanya pengabdian, sehingga itu nanti bisa dicocokkan dengan aturan PNS. Kalau misalkan dia mengabdinya golongan 3A, misalkan pengabdiannya 5 tahun, 10 tahun, ya disamakan dengan mereka. Kan harusnya seperti itu. Tetapi yang terjadi sekarang kan tetap diskriminasi, Pak Yanto, pembedaan. Ya, artinya tata kelolanya itu tidak diberlakukan setara, sehingga tidak setara, padahal beban tugasnya sama, misalkan waktu bekerjanya sama. Dulu ada istilah impasing, Pak Yanto. Ya. Program impasing itu kan sebenarnya menyetarakan. Jadi ada program penyetaraan bagaimana yang swasta disetarakan dengan negeri. Tetapi kan kemudian beberapa tahun ini sudah berhenti, Pak Yanto, tidak ada lagi program impasing. Dan itu sangat membantu guru-guru yang impasing itu, dia benar-benar dapat gaji tunjangan sertifikat seperti negeri, Pak Yanto. Ya, ya, ya. Nah, kemarin kan ada berita, Pak Doni, ya, bahwa guru-guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi akibat belum tersertifikasi ini akan diberi tunjangan fungsional begitu, sehingga itu mempengaruhi semangat para calon mahasiswa PPG Prajabatan. Gimana Pak Doni, menurut Pak Doni? Jadi untuk apa kita kerja keras untuk melakukan pendidikan profesi untuk mendapatkan sertifikasi pendidik melalui PPG Prajabatan? Gimana Pak Doni? Ya, ini untuk teman-teman yang mengikuti PPG Prajabatan mungkin harus dilihat konteksnya ya. Yang akan diputihkan, yang di dalam undang RUU sekarang itu katanya nanti akan langsung mendapat tunjangan, yang disebut pasti bukan tunjangan sertifikasi, tetapi akan langsung dapat tunjangan, itu adalah untuk guru-guru ASN yang bekerja mengikuti rejim Undang-Undang Guru dan Dosen. Jadi guru ASN yang sejak tahun 2005 sampai sekarang belum menerima atau belum mengikuti PPG, proses pendidikan profesi guru, itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mensertifikasi. Sedangkan PPG Prajabatan ini kan mungkin semacam diandaikan istilahnya, kalau saya dulu kan sebenarnya mengusulkan bukan PPG Prajabatan, Pak Yanto, tetapi pembukaan ASN untuk guru baru. Karena apa? Kalau semuanya seperti sekarang ini, semua di P3K-kan, itu kan tidak adil, tidak fair, Pak Yanto. Nah apa? Guru-guru muda masa ikut P3K, ya kan? Guru yang baru lulus, masa dia ikut P3K? Ya pasti kalah dengan guru-guru P3K, karena indikator kriterianya bahkan yang waktu itu heboh kan ada tunjangan sertifikasi yang membuat guru-guru tetap yayasan yang sudah memiliki sertifikat itu berbarengan mereka bedol desa pindah mengikuti seleksi P3K, dan akibatnya banyak yayasan-yayasan swasta itu kelimpungan karena hampir
Ada yang Iya, seperempat, bahkan semua gurunya lolos P3K Pak Yanto. Itu iya, iya. karena ada syarat sertifikasi, dan kalau sertifikasi ini dipenuhi, itu syaratnya sudah poinnya 500 Pak Yanto, udah pasti Nah, lolos. ya, ya, Sejauh ada formasinya gitu. ya, Tetapi kalau tidak ada formasinya, dia pakai sertifikasi pun seperti yang di Jakarta, itu nggak dapat Pak Yanto. ya, ya, ya. Meskipun Itu memang kebijakannya kurang betul komprehensif. Pak Yanto. Jadi ada guru-guru yang sudah lolos P3K, sampai sekarang pun juga tidak mendapat gaji kan? Karena apa? Ya belum bekerja, tetapi sudah diangkat sebagai P3K. Lah ini kan yang menimbulkan banyak protes. Itu lalu yang guru prajabatan itu, ini memang sebuah mekanisme yang menurut saya agak aneh Pak Yanto. Seharusnya itu bukan PPK prajabatan, Hmm, tetapi dia adalah lowongan ASN, CPNS Pak Yanto. ya, ya, Karena mereka inilah yang harusnya diseleksi secara ketat, tegas, sehingga nanti begitu mereka lolos, karena di situ programnya termasuk juga nanti PPG Prajabatan dimasukkan di situ, hmm, terintegrasi dengan seleksi ASN, maka begitu mereka nanti diangkat 1 tahun percobaan, lalu kemudian diangkat sebagai pegawai negeri sipil, udah otomatis dia dapat sertifikasi Pak Yanto dan ya, mendapatkan hak-haknya seharusnya. ya, ya, Tetapi yang PPG Prajabatan ini kan sebenarnya kebijakan yang tidak jelas Pak Yanto. Karena kalau mereka nanti lulus PPG Prajabatan, belum tentu ASN Pak Yanto. hmm, Itu yang menjadi masalah. Makanya ya pantas guru-guru PPG Prajabatan mempertanyakan nanti setelah kami lulus seperti apa. Dan itu kalau dia ditugaskan sebagai misalkan calon guru sebuah daerah, ya kalau daerah itu membuka formasi untuk itu, kalau tidak ya bagaimana? Karena APBD untuk guru di daerah itu semuanya dari daerah Pak Yanto. Menurut ya, Undang-Undang ASN ya, tahun 2014 itu seperti itu. Makanya kan banyak daerah tidak mau membuka lowongan ya, atau istilahnya formasi karena takut nanti beban anggaran daerahnya itu berkurang. ya. Banyak kepala daerah punya pikiran seperti itu. Meskipun Mas Menteri selalu mengatakan nanti itu langsung ditransfer dari pusat dan lain-lain. Nggak percaya mereka Pak Yanto. Karena apa? Jadi undang-undangnya itu seperti itu APBD Pak Yanto. Nah, ya, ya, Itu. Ya kalau mereka nanti dari pusat ada transfer untuk guru langsung seperti itu. Kalau tidak kan nanti itu menggerus anggaran pendapatan daerah. ya, Itu Pak ya. Yanto persoalannya. Ya itulah yang menjadi persoalan P3K sekarang itu. Di daerah nggak ada formasi, padahal sudah direkrut, sudah lulus, sudah diberi SK mungkin dan tidak mengajar, akhirnya hanya dapat SK doang, Pak Doni. Iya betul, dan mereka yang dari swasta sudah dilepas dari swasta Pak Yanto. Nah, Karena ya. swasta kan juga nggak mau menanggung risiko bahwa proses pendidikan tidak berjalan. Hmm, Jadi kalau mereka sudah lolos, sudah dapat SKP 3K kan dia harus hadir di sekolah itu kan. ya, ya. Nah ini repotnya kan dapat SKP 3K tapi kemudian di sekolah tidak ada mengajar dan sementara di swasta sudah dilepas. Nah kan kasihan guru-guru yang seperti ini Pak Yanto. Ya, ya, dan dari sisi lain Pak Doni, hijrahnya apa eksodusnya guru-guru swasta menjadi P3K itu juga mengurangi peluang guru honorer di negeri yang pada saat itu selama dia di sana itu nggak punya kesempatan PPG Daljab itu Pak Doni, sehingga Iya betul selalu Pak kalah Yanto. mereka. Betul, dan mereka banyak yang kalah saing dengan guru-guru yang dari swasta karena mereka sudah punya sertifikat Pak Yanto. Ya, Nah, tapi yang proses seleksi P3K yang gelombang ketiga ini tampaknya agak berbeda Pak Yanto, tidak ada lagi syarat seperti itu sepertinya. oh ya, memang anu lah Pak Doni, masih masih belajar ya di dalam membuat kebijakan. Jadi nggak dipikirkan bahwa dengan adanya indikator, dulu kan yang sertifikat itu seharusnya untuk guru-guru yang bukan guru tetap Pak Yanto. Ya, Tetapi kan kemudian atas nama keadilan, non-diskriminasi, bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan yang layak, maka itu dibuka kerannya dengan guru tetap yayasan. Kalau guru tidak tetap yayasan, ya itu masih masuk akal. Atau guru yang ya. honorer yang tapi mungkin bisa dapat sertifikasi itu. Jadi guru-guru yayasan penyelenggara pendidikan ini baru recovery mendapat guru baru. Aduh, ini Betul, betul Pak Yanto. Jadi akhirnya kasihan. mereka ya pontang-panting cari guru baru Pak Yanto. Kabarnya secara nasional ada 60.000 yang eksodus itu Pak Doni. Dari Iya, ya pasti banyak Pak 30. Yanto, dan itu dari kita nggak bisa melihatnya secara general ya Pak Yanto. Secara general pasti banyak. Hmm, Tetapi kalau dari yayasan per yayasan itu pasti ada yang berat, ada yang tidak. Di Nusa Tenggara Timur itu dari 300 guru yang dimiliki, hilang itu 100 Pak Yanto, hampir 30%. Waduh, ya, Bahkan sekolah di Tangerang itu ada yang
SD itu ada 15 tenaga pendidik ya, lalu kemudian semuanya lolos, lalu tinggal 2 tuh, kepala sekolah sama tenaga Itu kependidikannya. Loh kan itu selesai yayasan sekolahnya. yayasan Katolik atau yayasan Muhammadiyah atau NU? Ini yayasan swasta lain, Pak Yanto. Ya Ini yayasan non. swasta lain di Tangerang itu. Kalau Oh, yang di Nusa Tenggara Timur itu yayasan Katolik, Pak Yanto. wah, ya, mudah-mudahan baiklah Pak Doni. Ini adalah percikan-percikan kebijakan, artinya dari risiko kebijakan. Harusnya ada risk management terhadap kebijakan memang. Dan tentu saja terima kasih Pak Doni, ini telah memberi inspirasi banyak pihak ya, para calon PPG Prajabatan, pemerintah, kepala dinas, Pemda, supaya mari kita mencari kebijakan bersama yang itu ujung-ujungnya adalah bisa meningkatkan kualitas pendidikan kita. Terima kasih Pak Doni ya. Baik, Dan terima kasih Pak Yanto. Mudah-mudahan diskusi ini mencerahkan ya Pak Yanto ya. Dan untuk mungkin guru-guru ya, PPG Prajabatan, nggak usah kecil hati lah kalau nanti ternyata disamakan semua, ya Anda itu guru-guru baru sebagai transformator untuk mentransformasi pendidikan bangsa ke depan. Seleksi untuk guru-guru Prajabatan ini harusnya lebih ketat. Saya sangat setuju Pak Yanto. ya, Karena guru-guru PPG Prajabatan itu adalah the best. Istilahnya kalau kita mau melanjutkan aliran air itu, kerannya itu keran yang jernih dan berkualitas Pak Yanto. ya, ya, Sebagai guru-guru baru, karena teman-teman yang PPG Prajabatan ini seharusnya nanti menggantikan guru-guru yang pensiun untuk ya, mentransformasi dengan lebih kuat. Jadi tidak perlu berkecil hati hmm, bahwa nanti belum jelas statusnya, ya kita sebagai publik perlu mengkritisi juga sebenarnya mekanismenya seperti apa. Kalau menurut ya, saya Pak Yanto seharusnya PPG Prajabatan itu diintegrasikan langsung dengan seleksi ASN Pak Yanto. ya, ya. Jadi bagian Yang ideal. rekrutmen, ya, bagian rekrutmen Rekrutmen, ya. dari guru baru. Oke, terima kasih dan jangan lupa saudara-saudara mampir pergi ke Tanya Pak Doni saja di channel Pendidikan Karakter. Terima kasih Pak Doni, sampai ketemu. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih. Semoga selalu sehat semuanya. Amin. Sampai ketemu lagi nanti. Insya Allah.